tutupnya pun bunyi blok gitu. Tarat. Ini apa sih? Oh iya. Kan biasanya Jadi nggak pakai turun-turun gitu ya. Hai Sobat Gaspol, kembali di program review kendaraan untuk kamu para ladies. Hari ini kita bakal review 2 mobil hybrid Suzuki, ada Fronx dan XL7 Alfa Kuro. Barang aku Cendi, Aku Farida. dua wanita dengan lifestyle berbeda, tapi butuh mobil yang ngerti kebutuhan kita. Nah, Far, sekarang kita sudah ada di dealer Suzuki Buana Indo Mobil Trada. Dealer Suzuki terlengkap dan terbesar di Jadetabek. Bener banget nih Mbak Sandy, dan yang paling aku suka bahwa di dealer ini tuh menyediakan home service dan juga body repair. Jadi buat kamu yang sibuk segudang schedule nggak perlu khawatir. Nah Sobat Gaspol, kalau boleh jujur nih, desain dari Suzuki Fronx Hybrid ini agak berbeda dibanding desain line up-nya Suzuki pada umumnya Mbak. Oh, bedanya apa tuh, Far? Nah kalau sebelumnya nih, biasanya Suzuki itu cenderung aman desainnya. Tapi yang kali ini Suzuki keren banget. Keren Desainnya bold banget loh. Iya nggak? Iya, betul. Kalau ngeliatin tuh kayak edgy, terus stylish, jadi kelihatan modern sama keren. Bener Bener. banget. Muda gitu ya, yang banget nih desainnya. Jadi di sini tuh kan ada desain grill nih dari bagian depan dari Suzuki Fronx ini. Tapi ini bukan grill biasa Mbak. Oh, bukan Nah grill kalau biasa. misalkan kita perhatikan di bagian kotak ini adalah sensor untuk menangkap dari fitur ADAS dari Suzuki Fronx ini. Oh, Gitu. Jadi kalau biasanya mobil-mobil lainnya itu ada kamera di bagian tengah di depan sana. Nah di Suzuki Fronx kameranya tetap ada, tapi kita juga lengkapi dengan si tambahan fitur ini untuk menangkap tadi pergerakan mobil. Nah di samping itu juga nih Sobat Gaspol, lampu depannya tuh udah LED projector. Jadi daytime running light-nya tuh tegas banget. Kesannya modern tapi nggak bikin heboh lah. Kalau kita lihat dari bodi sisi pinggir dari Suzuki Fronx ini, desainnya tuh agak lebih meliuk-liuk gitu ya Mbak Sandy. Tapi sebenarnya desain ini justru yang bikin Suzuki Fronx ini jadi lebih chic, tapi juga kesan sportinya dapet nih. Bagus banget sih emang, Far. Ini tuh proper mini SUV. Kalau bahasanya tuh kayak SUV coupe gitu ya, Iya, SUV SUV tapi coupe ya. mini. Nah, kalau dari sisi ground clearance-nya sendiri, ini juga tinggi ya, Far ya. Kalau yang suka main ke mall gitu ya, ini oke nih. Jadi tanjakan-tanjakan atau jeglukan-jeglukan tuh aman ya Aman. Mbak ya. Tapi Mbak Sandy, ada yang paling menarik dari Apa si tuh? Fronx ini. Jadi Suzuki Fronx itu dilengkapi dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Oh. Tahu nggak buat apa? Apa tuh? Jadi Canggih banget soalnya. Iya, jadi sistem itu untuk membuat bahan bakarnya jadi lebih irit. Sobat Gaspol, pilihannya cukup banyak. Jadi ada tipe GL, ada GX, dan tipe tertingginya ada SGX. Nah, untuk GX dan juga SGX itu sudah dilengkapi dengan teknologi Smart Hybrid by Suzuki. Oke, Fronx ini juga two-tone ya, ada yang jadi two-tone itu hitam di atasnya, terus di bagiannya itu warna dasarnya atau warna pilihannya. Nah, jadi kesannya itu lebih premium ya, apalagi kalau kita lihat nih di varian yang dicontoh di depan kita, ini warnanya warna ivory. Ivory. Khusus varian tertinggi di SGX ini, velgnya udah pakai warna full black. Looknya langsung naik kelas, kesan premium tapi juga sporty dan tetap chic. Di bagian tengah juga ada roof rail dengan aksen silver. Nah Sobat Gaspol dan juga Mbak Sandy, jadi kesimpulan dari tampilan eksterior Suzuki Fronx ini, kalau menurut aku, yang pertama desainnya chic, tapi juga cute dan confidence. Jadi cocok banget buat kita nih para ladies yang setiap harinya tuh harus pergi dari satu meeting ke meeting lainnya. Karena itu berkarakter gitu. Nah Sobat Gaspol, sekarang aku sama Mbak Sandy udah ada di dalam mobil Fronx tipe varian tertinggi di SGX. Nah kalau misalkan tadi ya, kita lihat dari luar, aku tuh ngerasanya mobil ini tuh agak compact gitu ya. Tapi ternyata begitu masuk, wow, spesies juga loh, Iya. lega loh ini. Legroomnya oke. Betul. Ini juga posisi duduknya enak, Far. Nggak rendah ya, cenderung tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat ke jalanan juga enak gitu. Nah Mbak Sandy coba deh kita lihat door trimnya
nih ya. Bagian pintu ya. Betul, kalau kita lihat dari door trimnya nih, kalau pas aku tadi buka, bahan materialnya ini tuh nggak main-main. Karena nggak apa ya, maksudnya dia tuh foam gitu, ditutupnya pun bunyi blok gitu. Ini tuh kombinasi warnanya hitam, silver, dan burgundy cantik banget. Cakep ya Mbak ya, Iya, kesan jadi bikin premiumnya premium. Tapi sebenarnya dari sisi dashboard aku mengarah ke tampilan speedometer gitu ya. Tampilan speedometernya tuh juga kece loh Mbak, karena sudah menggunakan MID nih. Jadi informasinya tuh bukan cuma perlihatkan kita range kilometer berapa, tapi ini juga ada berbagai informasi yang bisa kita peroleh di MID speedometer ini. Oh gitu. Nah, setirnya dari Suzuki Front ini tuh juga menarik banget. Karena dipegangnya itu nggak bikin pegel Mbak. Oh gitu. Coba deh kamu lihat tuh desainnya. Jadi ada yang Bagian sisi glossy. glossy-nya lagi, plus di setir ini tuh sudah banyak tombol-tombolnya. Jadi bisa dikontrol. Di sini misalkan nih kita mau klik untuk tombol cruise control, bisa langsung di sini. Kemudian kalau kita mute gitu ya, itu juga bisa, dan tombol-tombol lainnya. Nah Mbak Sandy, yang menarik juga nih, setirnya tuh sudah tilt-it dan juga sudah teleskopik. Jadi tetap berkendaranya mendapatkan posisi duduk dan juga visibilitas yang nyaman versi kamu para ladies. Kalau kita ngerasain posisi duduk, kayaknya kok posisi duduknya agak dibikin naik ya. Ini rasanya itu nyaman loh. Iya, empuk ya. Walaupun memang untuk adjustment kursinya tuh memang masih manual. Ini mungkin yang bisa di upgrade di Improve ya. berikutnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal nyaman, empuknya tuh pas sih menurut aku. Dan Sandy, kamu kan tuh suka bawa bebawaan banyak ya. Kalau Iya, dari bener. storage-nya gimana Mbak? Nah, kalau misalnya ngeliatin di samping pintu ini ada tempat buat nyimpen-nyimpen. Kalau misalnya bawa botol minum, bisa naruh tisu. Oke, jadi storage-nya tuh bisa ada di bagian door trim kanan kiri, tapi juga ada di bagian tengah ya, deket AC. Untuk di front yang menggunakan sistem hybrid ini Mbak Sandy, itu sudah ada 8 tahun waranti si baterainya itu. Jadi garansinya 8 tahun. Oke kan? Belakang ini so far untuk legroomnya ini luas ya, untuk headroomnya ya, untuk yang tingginya 160-an sih ya masih banyak Tapi lah. harusnya masih aman sih Space-nya. untuk yang bapak-bapak gitu ya, cowok-cowok di 170 harusnya masih aman sih. Terus juga ini di tengah ada bagian AC kalau misalnya mau di setting-setting. Jadi nggak rebutan lah Sobat Gaspol. Di bagian tengah sudah ada headrest-nya. Jadi masing-masing sudah punya headrest masing-masing. Nah, kalau mau charger, di bagian bawah ini sudah ada chargeran. Jadi nggak usah narik-narik ya. Betul, baik di tipe A maupun di tipe C. Storage-nya juga di sebelah kiri kanan banyak ya, bisa naruh botol minum, botol susu, tisu basah itu bisa disempilin di sini. Terus juga kalau misalnya masih bawa baby, masih balita, mau bawa car seat, ini juga udah ada isofix-nya. Gitu, jadi enak. Bener banget. Jadi tetap aman ya. Ini dia bagasi dari Suzuki Front. Gimana soal ngomongin kapasitas? Tara, coba lihat kapasitasnya. Kalau dari luar kelihatannya compact, tapi ternyata dalamnya tuh roomy banget. Jadi barang-barangnya cukup kan? Cukup memenuhi semua kebutuhan kita para ladies. Giliran Yes. kita mau nge-review yang family material XL7 Alfa Kuro, mobil keluarga ya enggak ya? Tapi ya yang bikin aku penasaran nih, Apa banyak loh ladies moms di rumah yang ternyata ngefans sama XL7 ini. Oh gitu ya? Tapi kan kalau kita perhatiin, si XL7 ini, si mobil yang dikeluarkan sebenarnya sudah sejak tahun 2020 dan dikeluarkannya tuh beneran di Indonesia, kemudian disebar ke negara-negara lainnya lah gitu. Nah, yang di sini adalah edisi spesial nih Sobat Gaspol, edisi si Kuro. Apa coba Kuro artinya Mbak? Kuro kayaknya hitam ya. Jadi kalau ngeliatin ini sih sebenarnya mungkin yang beda adalah bagian sini, bagian Grillnya ya, grillnya front grillnya Terus- memang black. hitam ya. Terus ada juga headlampnya, ada Betul. garis hitamnya. Nah, Sobat Gaspol, di mobil XL7 Alfa Kuro yang kita review hari ini, itu emang nuansanya Kuro banget, nuansanya hitam. Jadi ada aksen-aksen hitam nih di beberapa bagian mobil ini.
Contohnya ada di rear combination lamp di bagian belakang. Jadi lampunya tuh cantik sekali karena ada nuansa warna hitamnya. Kemudian juga di bagian belakang ada yang namanya tailgate garnish. Jadi nuansanya pun juga hitam. Plus di bagian spoiler itu juga dikasih warna hitam nih. Kemudian kalau kita lihat nih di sisi samping ini ada outside door handle-nya pun juga nuansanya dihitamkan. Plus juga di bagian sisi samping di side hill-nya itu juga ada warna hitam. Di bagian depan dan juga di bagian belakang itu ada bumper depan dan belakang juga dengan nuansa warna hitam. Satu lagi nih yang menarik, di bagian roof rail juga dilengkapi dengan nuansa warna hitam. Nah, kalau Sobat Gaspol perhatikan di bagian belakang ada Alfa emblem itu juga di bagian dalamnya nuansanya hitam juga loh. Menarik ya. Nah, Sobat Gaspol, sama seperti varian sebelumnya nih ada di beta, velg dari Alfa Kuro ini juga warnanya hitam. Jadi kayak all everything black gitu loh. Keren ya? Apa sih yang bikin mom itu pada suka sama ini ya? Ngeliatin ini, mobil ini sebenarnya kelihatan memang gagah. Kalau aku lihat nih, gagah kayak bisa diandelin gitu. Cool, berkelas. Jadi tuh enak dilihat. Ngeliatin bodinya juga, bodinya mungkin agak gede, tapi kayak nggak intimidatif gitu. Jadi cocok kalau misalnya dipakai sehari-hari, antar jemput anak, mau belanja bulanan, groceries, bahkan mau dipakai buat staycation tipis-tipis sampai ke mudik yang agak jarak jauh, ini oke banget. Kalau misalnya di dalam ini berasa lega ya, luas, legroomnya juga leluasa banget, headroomnya juga sama nih, Ini banyak besar banget sih Mbak, ruangnya. jauh-jauh banget, betul. Jadi memang satu kata ini luas. Betul. Kalau kita lihat dari sisi dashboardnya nih ya, dashboardnya ini juga cukup menarik loh. Ada apa ya, kesan manis, jadi ada sisi yang glossy di bagian dashboardnya. Nah itu warnanya juga unik. Aku tadi dari sini tuh kayak ngelihatnya kayak bayangan, tapi pas dideketin, oh ternyata ada motifnya nih Sobat Gaspol. Jadi kesannya tuh menambah elegannya lah. Jadi warna ditunjang dengan warna hitam, kemudian ada sisi glossy-nya, kemudian di sini ada list warna silvernya. Jadi warnanya bikin kesannya jadi lebih elegan. Termasuk di sisi door trimnya nih. Kenapa kalau misalnya di sini yang menarik buatku adalah di bagian tempat minum nih, cup holder. Wah, apa tuh Mbak yang menarik? Katanya ini bisa ngebuat minuman yang dingin tetap dingin. Oh gitu, banget. wow menarik banget. Kemudian nih kalau misalkan kita lihat dari sisi speedometernya ya, speedometernya itu juga sudah dilengkapi dengan informasi tambahan nih. Jadi ada informasi tentang engine, motor, kemudian juga penggunaan dari baterai. Varian untuk entertainnya juga sudah dilengkapi dengan display unitnya seukuran sekitar 8 inci deh. Jadi sebenarnya sudah cukup besar juga, sudah bisa membantu menavigasi dan juga memberikan betul entertainment untuk kita dan seluruh keluarga. Sama yang menarik ini sih, Far. Apa tuh? Ini apa sih? Oh iya. Kan biasanya kan kalau Baru kaca ya sadar. kaca ya. Tapi kok ini kayak depan belakang nih, kayaknya berarti kamera depan belakang. Aku jadi penasaran Mbak. Oh dia bisa ngerekam. Ini bisa wow, nih, nice. bisa ngerekam, bisa dipindah-pindah untuk view-nya. Ini dibilang sebagai e-mirror touchscreen DVR. Nah, Sobat Gaspol yang menarik juga nih, si e-mirror touchscreen with DVR ini tuh bisa untuk merekam. Jadi kadang-kadang kita namanya berkendara di jalan kita nggak tahu ya, siapa tahu ada something happen di kita dan kita bisa ngerekam, kemudian bisa di save dan bisa diambil datanya. Jadi nanti kita bisa pilih selama periode tertentu nih. Terus point of view-nya juga bisa ada beberapa pilihan ya Mbak ya. Ini sih di kelasnya menarik banget sih. Nah yang menarik juga nih dari entertain-nya itu sudah disupport sama Apple CarPlay sama Android Auto Mbak. Oh, jadi langsung connect ya. First impression-nya ketika aku masuk duduk itu cukup nyaman loh. Nyaman banget ini. Kenapa nih aku bisa bilang nyaman? Karena di baris kedua ini tuh posisinya tuh berasa lebih tinggi, gitu. Betul. Plus legroomnya itu luas banget. Itu luas banget legroomnya. Jadi kamu bisa agak lebih selonjoran. Jadi kalau perjalanan jauh nggak bakalan pegel lah dengan kondisi duduk yang seperti ini nih. Karena ada armrest-nya nih, Sobat Gaspol. Ini sebenarnya juga bukan cuman bikin kita nggak pegel nih penumpangnya, tapi juga menambah kesan elegannya gitu
kan. Ini ada apa? Colokan charger. Buat charging. Buat charging. Jadi ada di depan, di tengah, di belakang juga ada gitu. Oke. Semuanya bisa tuh. Karena yang bikin nggak rebutannya lagi, coba kita lihat nih ya AC-nya karena sudah double blower. Jadi sudah bisa dingin sampai di baris ke terakhir di belakang. Ada nih Mas Sandy di belakang. Ini so far ruang ya, maksudnya untuk ruang gerak di belakang oke. Ini kan aku nggak ke dempet-dempet. Dan begitu kalau misalkan diperhatiin di bagian belakang pun juga masih ada barang-barang ya. Bisa Jadi dibawa mudik aman nih. aman. Nah, pada saat kita nurunin kursi ketiga ini tuh banyak banget ruangannya. Jadi bisa muat koper yang kecil, yang sedang, stroller, sepatu gitu ya. Ini mainan anak, belanjaan, ini muat gitu. Jadi kalau kamu punya banyak bawaan, ini oke banget. Nah, ladies, ini tuh ada hidden storage-nya loh. Ini juga cukup luas. Bisa naruh baju ganti, terus kalau misalnya ada jas hujan, mau ada payung-payung, bisa taruh sini. Oke Sobat Gaspol, sekarang aku sama Mbak Sandy sudah ada di dalam mobil Suzuki Fronx varian SGX. Tapi kita nggak cuma berdua ya Mbak Sandy, ada Mbak Bella. Hai Mbak Bella. Sobat Gaspol, mobil ini emang rasanya pas ya buat perempuan. Kenapa? Karena setirnya tuh enteng banget Mbak, enteng banget. Ini aku sekalian coba akselerasinya ya Mbak Dela ya. Kalau kita lagi nyalur tuh kan kadang-kadang kita harus kecepatannya harus injak, jadi kecepatannya akan meningkat. Itu juga nggak bikin kita kaget. So far sih halus ya belakang. Kalau misalnya aku sih ngeliatinnya tadi kan kalau dari luar mobil ini kelihatan gagah ganteng gitu ya. Begitu masuk ke dalam ini cantik gitu. Nah Mbak Sandy kalau di belakang rasanya gimana? Kalau di belakang ya so far aku nyaman nih, terutama karena ada charger ya. Begitu ngeliat langsung nyolok. Itu dia aku sukain dari Suzuki gitu ya, karena safety-nya tuh diperhatikan. Karena ngomongin soal Suzuki Fronx tipe varian SGX ini yang aku dengarkan sudah dilengkapi sama fitur ADAS nih Mbak. Nah, salah satunya itu ada Adaptive Cruise Control atau ACC. Dia beda dengan cruise control yang ada di XL7 atau R3. Dia ini bisa mulai dari kecepatan 0 km dan dia bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan kita nih. Misalnya kita lagi kecepatan di 80 km. Nah, mobil di depan kita lagi ada kecepatan di 60 km ya. Nah, itu kita otomatis mulai melambat dan mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan. jaga jarak maksudnya ya. Dia jaga jarak Anda. Responsif ya. Betul. Aduh. Selain itu ada LKA, Lane Keep Assist ya. Itu gunanya untuk kita menjaga supaya tetap berada di marka jalan atau di tengah-tengah ini. Kalau misal kita sedikit agak melenceng, nanti akan mengoreksi kecil, mengoreksi otomatis gitu. Jadi nggak bikin kaget ya. Betul. Nah, selanjutnya itu kita ada blind spot monitor. Itu sensor yang ada di spion. Jadi kalau misalnya kita mau nyalip atau nanti ada kendaraan yang melaju, itu otomatis kita akan ada alarm atau notifikasi dari spionnya gitu. Selanjutnya ini ada LDW ya, Lane Departure Warning. Jadi pada saat kita keluar jalur atau keluar marka jalan ya, itu akan ada alarm atau notifikasi berupa bunyi bip 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 untuk menginfokan kita bahwa kita keluar marka jalan gitu. Nah, kadang-kadang sih kita namanya perempuan ya, parkir pas mundur tuh agak ada kagok tuh. Nah, ada fitur apa yang membantu kita untuk tetap percaya diri tuh pada saat parkir? Itu ada RCTA, Rear Cross Traffic Alert Kak. Jadi pada saat kita mundur itu misal mau ada mobil mau melewat ya, itu nanti kita akan ada alarm juga, ada notifikasi bahwa kita dulu nih ada yang mau lewat dulu nih gitu. Jadi lebih safety aja. Oke. Dan kalaupun kita lagi mau parkir, harusnya ini akan masuk ke dalam head unitnya kita ya. Iya, betul. Kalau dari sisi warna mobilnya ada apa aja Mbak? Kalau warna mobil di tipe SGX ini atau tipe tertinggi kita warna hitam, putih, Savana Ivory, dan spesialnya ini di Ice Grace Blue. Ada satu fitur yang biasanya ada di mobil-mobil yang kelasnya di atas Fronx. Kita cobain ya. Boleh. Apa ini namanya Mbak? Head-up display. Oke. Nah, si head-up display ini kegunaannya untuk apa sih Mbak? Dia ini bisa melihat speedometer di
di sini. Jadi lebih aman aja kalau kita nggak perlu nunduk nih. Jadi tinggal lurus aja, kita udah Jadi nggak bisa. pakai turun-turun gitu ya. Jadi mampu untuk menjaga konsentrasi kita saat berkendara Betul. nih. Aku mau aktifin si fitur ADAS, itu tuh aku mencet tombol yang mana nih? Nah ini untuk ACC-nya Kak, ada Active Mm-mm. Cruise Control, tinggal dipencet aja. Yang ini? Iya. Oke, kita coba ya. Kita jalanannya agak lurus dulu. Nanti ketika aku mau nonaktifkan, tinggal rem Tinggal aja. di cancel aja. Oh, cancelnya itu tekan yang Ini sebelahnya. I see. Kan kita kadang-kadang nih perempuan suka takut nih Kak pada saat nanjak nih ya, takut mundur. Benar gitu. banget tuh. Iya. Nah di sini kita sudah ada fiturnya Kak. Oke, Itu apa tuh? hill hold control. Jadi pada saat kita nanjak itu dia akan pengereman selama beberapa detik. Jadi kita jangan takut mundur. Jadi itu lebih safety, lebih aman. Nah, sekarang kita cobain ya Mbak Bella Oke. Adaptive Cruise Control ini. Tapi ingat Sobat Gaspol, ini bukan menjadi fitur utama. Jadi jangan coba-coba terus-terusan dipakai nih, karena kita tetap harus di bawah kendalinya kita, ya nggak Mbak? Betul. Kita coba. Oke. Oke, nah indikatornya sudah hijau berarti sudah aktif ya. Nah dia nggak berfungsi pada saat ada belokan kayak gini. Oh, terlalu tajam soalnya. Nah, berarti kalau penggunaan bahan bakar itu 1 banding berapa Mbak? Kita bisa 1/18 itu di dalam kota Kak, tergantung pengemudinya. Oh, dan kondisi jalannya juga Betul. nih. Nah, Mbak Bella, tadi kan kita udah sama kalian nih, udah keliling, udah nyobain berbagai fitur, ngerasain rasa berkendaranya langsung gitu. Ada nggak sih promo menarik nih Mbak? Ada Terus dong. terang nih, aku jadi aku tertarik. Ada dong Kak. Untuk Suzuki Fronx ini kita angsurannya mulai 6 jutaan aja. Sudah bisa bawa pulang langsung Suzuki Fronx ini. Wow. Sobat Gaspol. Menjadi yang terbaik. Sudah bersama, saling percaya. Nah, Far, kalau sekarang kita udah di XL7 nih. Tadi kan 5 seater ya, sekarang 7 seater. Ini lega banget. Kalau misalnya aku kan ada 2 bocah-bocah, satu yang udah remaja, satu masih anak SD ya, suka aktif sana sini. Kalau misalnya ada 7 seater kayak gini enak banget nih, dia bisa milih-milih mau duduk di tengah atau dia mau duduk di belakang gitu. Romelnya juga kalau dari sekolahan bawa ransel, bawa macem-macem, udah enak banget deh bawa-bawa ini. Nggak mengganggu ya Mbak ya. Lega banget di belakang nih. Nah, kalau aku di bagian depan ini berasa aku seperti nggak nyetir mobil gede gitu. Jadi buat perempuan pun tuh tetap compact, tetap nggak worry, nggak repot kanan kiri gitu ya. Untuk first impressionnya mobil ini cocok juga untuk perempuan, khususnya buat kamu nih Mbak, kalau buat antar jemput anak sekolah. Sudah hybrid ya Kak ya? Oh, berarti nggak bikin kantong belanjaan berkurang dong Enggak ya? dong, hemat bahan bakar. Nah ini dia ini ada 4 kinerjanya Kak. SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Pertama ini ada engine auto stop Kak. Jadi dia otomatis mesin mati pada saat mobil berhenti. Nah itu gunanya untuk menghemat bahan bakar. Jadi kalau misal kita lagi di lampu merah atau macet nih, ini mesin mati Kak. Tapi kelistrikan kayak audio, AC itu tetap hidup. Oh, Terus ada restart engine. Jadi kakak tinggal lepas pedal rem aja, dia udah bisa jalan lagi. Yang unit yang kita coba ini memang XL7 Alpha. Betul. Tapi tadi yang kita review di dalam untuk interior pada saat di dealer itu adalah unit XL7 Alpha yang varian Kuro. Nah itu yang terbaru ya. Betul. Boleh Mbak Farida dilihat itu untuk speedometernya. Di situ Oke. ada fungsional mengenai hybridnya nih. Oke, jadi kelihatan ya engine dan baterai. Informasi lengkapnya ada di speedometer kita. Betul. Kita ada akselerasi Kak. Ya, jadi sistem hybrid ini memberikan dorongan tambahan tenaga pada saat mobil mau bergerak.
Nah, selanjutnya itu ada speeding. Itu saat melaju. SHVS ini memberikan kestabilan dan efisiensi pada saat mobil melaju. Terakhir ada sistem perlambatan. Nah, coba. Perlambatan ini yaitu sistem perlambatan berubah menjadi energi listrik dan itu untuk mengecasnya baterai hybridnya ini. Gitu. Jadi cara bekerja si baterai hybridnya itu dengan cara yang tadi Mbak Bella jelasin Perlambatan, ya, ada betul. perlambatan tadi ya. Kita juga ada 2 fitur lagi nih Sobat Gaspol ya, ada Hill Hold Control dan ESP, Electronic Stability Program. Kalau Hill Hold Control ini gunanya pada saat nanti kita nanjak, itu berhenti beberapa detik supaya nggak mundur, jadi jauh lebih aman Kak. Jadi gitu. bobot yang berat ini tuh bisa tertopang gitu ya Mbak, Betul. nggak ada celah untuk mundur gitu ya. Nah, kalau ESP ini pada saat kita jalanan licin atau berkelok ini supaya tidak tergelincir Kak. Gitu. Antisipasi dari keamanan. Oke, bener tuh Mbak Sandy, berarti anti slip Mbak. Nah, ladies nih, Sobat Gaspol yang lagi nyari promo Excel 7 nih ya. Nih, aku kasih info untuk Excel 7 cukup bayar angsuran 6 jutaan aja sudah bisa bawa pulang loh. Dan sudah bisa dapat servis, asuransi, dan banyak banget. Nah Sobat Gaspol, nggak berasa ya, kita sudah review 2 kendaraan hybrid dari Suzuki. Yang pertama ada Suzuki Front tadi. Kalau Front itu cocok buat para ladies yang satu aktif, stylish, tapi value for money. Itu cocok banget. Jadi kalau misalkan aku disuruh pilih nih Mbak Candy dan Sobat Gaspol, kayaknya aku tim Front deh. Kalau kamu gimana? Kalau aku tim XL7 Alfa Kuro. Ini tuh luas, udah gitu fiturnya juga oke, tapi tetap estetik. Bener banget. Jadi menurutku Muat ini lah. family car. Nah, udah denger dong, aku sama Mbak Sandy tim yang mana? Kalau kamu kira-kira tim yang mana? Front atau si XL7? Tulis di komentar ya. Nah, sahabat Gaspol, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tandai lonceng supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten dari kita. Betul sekali. Dan juga buat kamu-kamu yang pengen di-review mobil yang lagi pengen kamu tahu lebih dalam, langsung aja komen juga di bawah. Kira-kira mobil apa ya yang bakal kita review di episode berikutnya? Biar kita review kontennya lebih gaspol lagi. Betul sekali. Biar kita semangat, gaspol! Sahabat setia selamanya.